Oke, baik ya. Kita lanjutkan pertemuan kita kali ini ya. Nah, kita lanjutkan apa yang sudah kita dapat tadi ya. Bagaimana karakteristik dari divergensi dan curl dari medan magnet B itu sendiri, begitu ya. Nah, ini. Oke, dari sini nanti kita tentu saja akan nyambung ya ke perilaku medan magnetnya. Divergensi itu nanti berkaitan dengan penyebaran medan magnetnya. Kalau rotasi itu nanti berkaitan dengan eh, bagaimana perilaku rotasi dia dalam ruang, ya, perilaku berputarnya vektor medan magnet dalam ruangnya. Nah, seperti itu, gitu ya. Oke. Nah, tentu saja kita bisa pakai hukum Biot-Savart ya. Nah, jadi kalau kita punya ya sekumpulan dari suatu arus ya. Nah, kalau misalkan kita simbolkan hukum Biot-Savartnya, ini ya, hukum Biot-Savart. Nah, itu nanti kalau kita punyanya elemen panjang ya. Nah, itu ada elemen panjang ya, ada elemen dari luas, ada elemen dari volume, gitu ya. Nah, itu. Jadi tentu saja distribusi arusnya itu beda-beda. Nah, bergantung dari dimensinya, gitu ya. Nah, kalau panjang tadi kita sudah dapatkan ya bahwa B-nya sama dengan mu 0 I per 4 pi integral dl aksen cross R ya, yang dibagi dengan R pangkat 2. Nah, ini ya. Kalau luas, itu ini kita punya mu 0 per 4 pi ya. Nah, integral ini ya, K itu sebagai rapat arus eh, luasan ya. Nah, ini surface currents gitu ya. Ini sebagai fungsi R aksen, itu R vektor R topi ya, crosskan dengan R topi kali R kuadrat ya. Kalikan dengan dA aksen. Nah, kalau misalkan volume di sini mu 0 per 4 pi itu integral G, nah ini ya, R aksen, ini cross, R topi dibagi dengan R kuadrat. Nah, ini ya, ini adalah dikalikan di tau aksen. Jadi kalau kita punya volume yang tersebar dalam tau aksen, gitu ya. Nah, ini juga juga bisa sebenarnya kita rumuskan dengan rumus yang satunya ya, yaitu ini, yang ini biar biar sepadan gitu maksudnya ya. Nah, ini itu adalah I, ini R aksen ya. Nah, ini cross DL aksen. Nah, ini ya. Nah, ini. Kalau yang tadi kita bahas itu adalah menggunakan rumus yang nomor satu ini. Nah, yang tadi kita gunakan untuk mencari medan magnet pada sumber kuat berarus. Bisa dia melingkar, bisa dia berupa kawat panjang tak hingga, bisa dia berupa eh, lilitan solenoide gitu ya. Nah, kita belum pernah bahas yang kedua, yang luas, dan yang ketiga yang volume. Tapi bentuk realitanya, bentuk yang lebih luas itu adalah bentuk yang volume ya, tentu saja ya. Bentuk dalam volume yang lebih luas. Jadi kita tidak usah lah ya, kita tidak usah bahas istilahnya ya, contoh soal yang berkaitan dengan luas dan volume. Tapi di sini kita spesifik bahas tentang divergensi dan rotasi dari B-nya. Jadi kita bahas khusus volume ya. Nah, seperti itu. Jadi katakanlah sekarang kita punya suatu gumpalan gitu ya. Nah, gumpalan gumpalan yang tidak teratur. Nah, di sini itu ada ini dengan volumenya tau aksen ya. Nah, itu volumenya. Dan di sini untuk volume sebesar tau aksen itu, sumber tau aksen itu kita ambil simpel volumenya atau elemen volumenya di sini ya, kita ambil kecil gini ya. Nah, ini elemennya sebesar d tau aksen gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu ya. Nah, tentu saja katakanlah ya, katakanlah sistem ini itu berada pada koordinat kartes ya, tiga dimensi tentu saja. Nah, di sini ya. Nah, itu
Dia koordinat kartes di sini X, Y, Z. Seperti itu ya. Nah, ini sistem ini itu berada pada koordinat yaitu X aksen, Y aksen, Z aksen, gitu ya. Nah, ini kemudian nanti kita disuruh mencari katakanlah medan magnet di sini. Katakanlah di sini di titik P. Titik P itu adalah X, Y, Z. Maka pertanyaan nanti adalah medan magnet pada titik P itu tentu saja nanti medan magnet sebagai fungsi X, Y, dan Z. Gitu ya. Nah, ini kita ambil di sini. Nah, ini ya. Tuh, tuh ya. Nah, tentu saja yang namanya jaraknya itu jaraknya tentu saja yang namanya jarak R ini, R cacing di sini itu adalah jarak dari sumber ke sini. Ini ya, R topi di sini. Gitu ya. Tuh. Nah, jadi kalau misalkan ini punya jaraknya itu adalah vektor R aksen, gitu ya, dan di sini adalah vektornya itu adalah R besar, tentu saja R topi itu adalah selisih dari R dikurangi dengan R aksen ya. Nah, di situ. Nah, di sini itu sama dengan ini jadinya X dikurangi X aksen pada arah X ya, tambah Y dikurangi Y aksen pada arah Y. Nah, tambahkan Z dikurangi Z aksen pada arah Z. Jadi itu ya kalau kita buka, kalau kalau itu kita buka R topinya dalam vektornya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang eh, tentu saja J-nya ini sumber 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 arusnya itu di sini di X aksen ya Z aksen. Ini kan sumbernya kan di sini. Ini sumber ya. Ini kita katakan sebagai sumber gitu ya. Nah, itu sumbernya tadi J aksen. Nah, ini ya itu adalah ini. Ini ya J aksen fungsinya sebagai fungsi X aksen, Y aksen dan tentu saja Z aksen. Nah, itu ya kita sudah tahu sumbernya sebagai fungsi X aksen, Y aksen, Z aksen, B-nya sebagai fungsi X, Y, Z, maka itu dua hal yang berbeda ya, X, Y, Z dengan aksen gitu ya, koordinatnya berbeda, kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita cek yang namanya divergensinya. Nah, ini ya. Nah, divergensinya ini maksudnya bagaimana? Divergensi ini nanti kita tanyakan. Divergensi B itu hasilnya berapa? Dan maknanya apa? Gitu ya. Nah, nanti kita bisa kita rangkum ya semuanya itu dalam eh, semuanya itu kita rangkum dalam ini dalam apa? Dalam persamaan Maxwell ujung-ujungnya, gitu ya. Nah, ini divergensi B, itu ya, itu sama dengan dimasukkan ya. Ini divergensi B-nya itu adalah ini ya. Ini masukkan itu ya. B-nya itu kan tadi adalah mu0/4 pi integral C R aksen teruskan dengan R ini ya. Ini R kuadrat ya. Oh ya, d taunya ya, d tau aksennya. Nah, di sini. Gitu. Dan tentu saja d tau aksennya itu kalau kita nyatakan dalam Kartesian, ya dx aksen, dy aksen, dz aksen, gitu ya. Karena sumbernya ada di sana, gitu ya. Nah, sekarang kita harus bisa divergensikan ini. Nah, ini ya. Ini ya. Nah, kita coba kenakan ya. Tadi vektor ketemu vektor nih. Tapi ini mu0/4 pi. Nah, ini ya integral. Itu ya, integral eh, divergensi dari ini ya C per R vektor aksen cross R topi. Nah, ini dibagi dengan R kuadrat D tau aksennya. Nah, seperti itu. Nah, kita berusaha menyelesaikan ini. Nah, itu berapa hasilnya ini? Tuh ya. Nah, ini. Ini kita ingat-ingat ya, eh, rumus dari curl, divergensi ya. Divergensi dari suatu curl ya. Itu jadinya gini. Minimal per 4 pi. Nah, ini kita bisa pisahkan jadi dua part ya. Yaitu yang pertama ini. Di sini kan ada vektor R topi.
per R kuadrat itu kita dotkan dengan eh, curl dari J-nya. Nah, ini ya, itu. Nah, itu Detail aksen. Itu ya. Nah, atau ini kita nggak usah tuliskan Detail aksennya, nggak masalah ya. Nah, gini aja. Tapi yang jelas ini curlkan terhadap ini. Nah, ditambahkan. Nah, suku yang kedua, J-nya kita dotkan dengan curl dari R dibagi R kuadrat. Nah, ini baru kita kalikan dengan Detail aksen. Nah, ini ya. Kita kalikan dengan Detail aksen di sini. Nah, kita perhatikan baik-baik ya, bahwa nabla itu, operator nabla di sini, ini ya, operator nabla di sini kan, itu kan bekerja pada X, Y, Z kan? Nah, X, D, D, X, nah ingat ya, nah ini Y, do, Y, ini K, do, Z. Perhatikan baik-baik. Nah, karena di sini bergantung sama aksen, nah sedangkan di sini fungsinya apa? Fungsi aksen, Y aksen, dan Z aksen, gitu ya. Nah ini, berarti kalau ini dikerelkan, berarti ini hasilnya 0. Kenapa? Karena beda koordinat. Aksen, 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 ini X, X, X. Gitu ya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah ini. Oke, gitu. Nah, itu ya. Tuh. Itu ya. Suku pertamanya 0. Nah, suku yang kedua ini sama juga. Nah, R topinya itu bagaimana? Nah, itu. Suku yang kedua. Itu ya. Nah, ini tentu saja hasilnya juga 0 ya. Nah, ini tidak usah kita buktikan ya. Nah, itu pekerjaan kita pada analisis vektor ya. Itu eh, curl dari R per R kuadrat itu 0 tuh. Itu ya. Berarti ini cancel juga. Berarti semuanya 0. Berarti ya hasilnya ya sama dengan 0. Nah, ini ya. Nah, ini divergensi B itu sama dengan 0. Itu ya. Nah, artinya apa? Di sini bisa kita jelaskan bahwa medan magnet itu bersifat itu ya, tak terdivergensi. Gitu ya. Atau dia sifatnya divergenceless gitu ya. Itu ya. Nah, ini. Itu. Nah, seperti itu. Divergenceless, gitu ya. Tak terdivergensi. Nah, seperti itu. Nah, tak terdivergensi itu artinya apa? Artinya, vektor medan magnet itu ya, tidak ada kecenderungan untuk menyebar, gitu ya. Nah, itu. Tidak ada kecenderungan untuk menyebar dia. Jadi dia kecenderungannya muter, gitu ya. Jadi misalnya, kalau kita punya suatu magnet ya, nah ini suatu magnet begini. Nah, ini ya. Magnet itu kan terdiri dari kutub utara dan kutub selatan ya. Nah, ini ya. Ini kutub utara dan ini kutub selatan. Nah, arah dari medan magnet itu adalah arahnya itu selalu dari utara ke selatan kan. Nah, kita sudah pernah pelajari ya. Nah, loh. Ini ya. Ini tuh ya. Arahnya dari utara ke selatan. Nah, ini ya. Nah, ini dan seterusnya. Ini ya. Nah, ini ya. Utara ke selatan dan seterusnya. Nah, loh, salah. Ini gini ya. Ini ke sana. Ini ya. Nah, ini kecenderungannya. Dia tuh tidak ada kecenderungan untuk nyebar. Itu ya, nyebar itu dalam artian begini, keluar gitu. Nah, gini, seperti muatan positif ya. Itu tidak ada kecenderungan seperti itu. Artinya apa? Artinya kalau misalkan nanti ini magnet ini saya potong-potong lagi.
ya saya potong jadi dua. Ya, ini saya potong jadi dua ya. Maka nanti akan jadi dua magnet lagi. Magnet yang punya dua kutub lagi. Nah, itu percaya sama saya. Nah, ini. Jadi kalau kita potong ya, ini utara, ini selatan, maka nanti akan jadi magnet dengan sama lagi, gitu ya, utara selatan lagi. Nah, kita potong lagi jadi dua. Nah, kita potong lagi jadi dua, jadi empat. Nah, sama lagi, gitu ya. Nah, ini itu jadi ini ya, kalau kita potong lagi lebih kecil-kecil, itu ya, kita cut gitu, akan jadi utara selatan lagi, gitu ya. Nah, ini kita potong lagi nih misalnya, jadi lebih kecil. Nah, ini ya, nih, ini ya, ini utara, ini selatan, gitu ya. Nah, ini jadi empat, tetap jadi utara selatan lagi. Nah, jadi ya, itu. Ini menunjukkan bahwa medan magnet itu tak terdivergensi. Ya, tetap jadi utara, selatan, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bahas pada kasus yang kedua ya. Nah, ini yaitu yang eh, curl, rotasi. Itu ya. Nah, itu. Nah, yang rotasi, curl. Nah, ini. Nah, ini. Iya. Oke. Nah, ini. Itu yang curl tuh ini. Iya. Nah, ini. Curl itu gini. Ya, kita tanyakan sekarang. Rotasi B itu hasilnya itu apa? Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita menanyakan ini, ya nanti kita akan mengetahui eh, rotasi dan magnet dalam ruang itu dapat menghasilkan apa. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, itu yang kita tanyakan. Nah, sekarang kamu coba dulu deh. Nah, ini ya. Nah, karena nanti ini saya keluarkan di ujian ya, makna persamaan Maxwell. Jadi itu persamaan Maxwell itu ada empat. Gitu ya. Nah, itu. Sebentar. Nah, persamaan Maxwell itu ada empat. Dan kita baru, ini sebenarnya kita sudah bahas empat. Tapi nanti itu ada persamaan ini yang kita modifikasi setelah satu. Nah, itu ya. Nah, seperti itu. Yang jadi ada empat persamaan. Dua, dua persamaan dalam medan listrik, ya. Dua persamaan yang menghubungkan medan listrik dan dua persa, satu persamaan medan listrik, satu persamaan medan magnet, dua persamaan yang menghubungkan medan listrik dan medan magnet. Gitu ya. Jadi ini kita sedang tanya. Nah, ini kita tanya putaran dari vektor magnet, gitu ya, dalam suatu ruang, gitu ya. Nah, kita tanyakan sekarang. Nah, ini curl B, itu ya. Nah, kita curlkan saja. Nah, ketikkan curl dari B-nya tadi secara definisi kan ini ya. Nah, ini. Nah, ini yang kita butuhkan kan, itu ya. Nah, ini yang kita butuhkan. Nah, ini kan. Nah, berarti dari sini nanti ini kita sedang mengerjakan, itu ya, ini. Nah, ini saya pindahkan ke sisi sebelah ya. Nah, ini ya. Nah, tuh. Nah, ini. Oke. Ya, kalau ini berarti ini masuk ya, curlnya ya. Mu 0 per 4 pi. Nah, itu. Ini curl, ini ya. C, ini R aksen, ya. Cross R di sini, R kuadrat di sini, kalikan D tau aksen. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi nanti ini kita akan gali fisikanya seperti apa, mana fisiknya seperti apa. Sebagaimana kita sudah dapat divergensi B sama dengan nol di sini. Ya, jadi kita ulang lagi. Divergensi B sama dengan nol mengartikan bahwa vektor medan magnet itu tak terdivergensi, tidak menyebar, melainkan arahnya berputar. Jadi kalau kita punya medan eh, magnet ya utara selatan, kita potong-potong terus, kita potong jadi dua bagian dipotong jadi empat, itu tetap kutubnya utara selatan, ya, tidak menjadi utara selatan sendiri, tidak, gitu ya. Tapi dia tetap mempertahankan utara selatan. Itulah uniknya magnet, gitu ya. Nah, gitu.
Nah, ini sekarang ini yang tengah ini yaitu proses itu selalu tidak terhindar dari matematika kalau fisika ini. Itu ya. Nah, ini kalau kita kerjakan curl ini, oke lah, kamu nggak paham fisik matematika nggak apa-apa, tapi pastikan fisis ini kamu kena ini fisis ini agar nanti kalau kamu jadi guru itu bisa kamu jelaskan dengan baik itu. Nah, ini ya, kalau ini kita curlkan, ini ya, J ini ini divergensi ini sifat ya, ini perkalian sifat ini R cacing per R kuadrat. Nah, ini nanti kena ya, J-nya itu kena ke divergensi ini. Nah, ini R cacing per R kuadrat. Nah, ini dia tuh aksen. Nah, hati-hati ya, J itu kan tadi kan sebagai fungsi X aksen, Y aksen, Z aksen, dan nabla di sini sebagai fungsi X, Y, Z. Nah, gitu ya. Maka di sini, kalau divergensi itu kan kalau dotnya berbeda ya, hasilnya beda ya. Itu, J dot divergensinya itu kan nol ya. Nah, selain itu, kita kan juga bisa kaitkan ini dengan persamaan kontinuitas ya. Nah, itu persamaan kontinuitas itu ya. Itu yang mana kalau kita terapkan persamaan kontinuitas ini hasilnya itu nol gitu. Nah, tahu dari mana? Tahu dari divergensi C ini. Nah, divergensi C itu sama dengan ini ya, minus Doro per dot T. Ini kan hasilnya kan nol tadi. Itu ya. Nah, itu maksud saya. Nah, itu ya. Seperti itulah. Tuh. Nah, itu ya. Jadi suku yang kedua itu nol. Karena ada dua alasan. Secara matematis, dia terlibat dengan eh, titik yang berbeda. Yang kedua, secara fisik dia terhubung dengan persamaan kontinuitas. Doro per dot sama dengan nol. Tahu dari mana ini sama dengan nol? Ya tadi, kita sudah bahas tentang stationary charge dan eh, stationary current ya. Itu arus stasioner dan muatan stasioner. Ini kita sudah bahas pada pertemuan tadi siang ya. Nah, tapi yang ini ya, yang ini itu kita tidak usah buktikan ya, kita langsung ambil aja hasilnya. Kalau buktikan itu seharusnya pertemuan pertama kuliah, itu hasilnya ini ya, 4pi, nah ini ya, delta Dirac pangkat 3, ini pangkatkan dengan R, ini ya. Nah, sehingga kita punya hasilnya itu adalah mu 0 per 4pi, 4pi-nya bisa dikeluarkan ya, Dik ya. Nah, di sini integral, ini ya, ada J-nya nih. Nah, delta 3 R, ini ya, J-nya itu kan sebagai fungsi R aksen ya. Nah, D tau aksen. Nah, ini ya. Itu. Itu ya. Nah, itu deh. Tuh. Itu ya. Nah, bagaimana? Nah, ini bagaimana selanjutnya? Ini Pi sama Pi bisa dicoret nih. Itu ya. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengoperasikan ini? Gitu ya. Pertanyaannya ya. Nah, itu. Iya, sedikit lagi. Itu ya. Nah, ini. Oh, sorry. Ini bukan R topi ya. Tapi ini, sebentar. Ini tuh hasilnya itu, ya ini betul ya. Ini betul. Oke, divergensinya betul. Kita masukkan ke sini, gitu ya. Ini, dan kita ingat ya, bahwa ini kan R vektor ya. R vektor itu di sini, masih ingat ya, tadi ya di awal ya, kajian kita ini itu adalah R biasa dikurangi R aksen. Tahu dari mana, Mas? Nah, dari sini tadi. Nah, ini kan ya, sama ini. Betul. Oke. Nah, kalau gitu, kalau kita jadikan ya, berarti ini mu 0 per 4 pi integral delta 3 R dikurangi R aksen. Nah, ini J R aksen delta aksen. Nah, artinya apa, Dik? Kalau kita ini artinya kita sedang memasukkan fungsi R aksen di sini itu sama dengan R. Kita masukkan di sini. Jadi R aksennya itu diganti dengan R. Kalau fungsi sifat fungsi delta Diracnya ini. Artinya apa? Kita punya sekarang ini ya, mu 0 per 4 pi. Nah, itu ya sifat delta Dirac ya. Itu dikalikan C. Nah, ini sebagai fungsi R aksennya itu sama dengan R. Nah, ini ya. Atau bisa kita katakan nanti ini kan kita sedang menghitung ini ya. Nah, hasilnya itu adalah divergensi P
gitu ya, itu sama dengan mu 0 per 4 pi, sorry, rotasi V, itu J-nya sekarang bukan bergantung pada sumbernya, melainkan bergantung pada titik yang ditanyakan, di R itu. Jadi beda ya, R sama R aksen ya. Kalau R aksen itu di sini, pada sumbernya. Nah, kalau R itu di mana? Di sini, pada titik yang ditanyakan. Artinya apa? Artinya, putaran medan magnet pada suatu titik, di titik sini, di sekitar X, Y, Z ini, atau putaran putaran vektor magnet di titik yang ditanyakan X, Y, Z di sini, itu menghasilkan suatu arus yang besarnya G. Itu ya. Nah ini, oh sorry, ini 4 pi-nya kan hilang ya. Sorry, ini 4 pi-nya kan hilang ya. Nah itu, menghasilkan ini. Nah, ini ya, menghasilkan mu 0 G. Itu ya. Nah, tuh. Nah, ini juga termasuk persamaan Maxwell juga nanti. Tapi ini termasuk persamaan Maxwell yang kita modifikasi ya. Nah, itu. Nah, sekarang apa fisis yang bisa kita ambil dari persamaan ini? Gitu ya. Nah, itu. Gitu. Yang bisa kita katakan. Nah, artinya bisa kita gali ya. Nanti kamu ceritakan waktu ujian. Nah, artinya gini. Di setiap titik, gitu ya, dalam ruang tentu saja, gitu ya, dalam ruang itu ya sebanding dengan sebanding atau setara, itu ya setara dengan rapat arus listrik. Nah, rapat arus listriknya siapa? C. C ini adalah rapat arus listrik. Nah, itu ya, itu dengan rapat arus listrik. Nah, itu yang bisa nanti kamu ceritakan waktu ujian. Itu ya. Jadi arus listrik di sini itu adalah sumber lokal dari sirkulasi medan magnetnya. Jadi kalau misalkan arusnya nggak ada, apa yang terjadi? Kalau arusnya nggak ada, berarti tidak ada rotasi medan magnetnya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, artinya nanti ini kita bisa mencari medan magnet pada suatu titik, gitu ya. Nah, coba kalau kita pelajari dengan eh, kalau kita terapkan teorema ya, ya teorema Stokes ya di sini ya. Nah, pada teorema rotasi di sini. Jadi kalau kita punya ini rotasi B tadi kan, kan sama dengan mu 0 kali J ya. Dan kita sudah sepakat bahwa J-nya itu merupakan rapat arus pada suatu titik yang kita tanyakan. Nah, bagaimana kalau misalkan ini kita integralkan terhadap ini ya, dA ya. Nah, jadi kita itu sedang ingin tahu total total semua putaran vektor magnet yang dibungkus pada suatu permukaan A gitu ya. Nah, itu jadi ceritanya kita punya ini. Nah, jadi ceritanya kan gini. Ini kan surface ya. Surface ini ya, surface di sini punya ini ya, punya elemen dA dA ini ya. Nah, jadi ceritanya mu 0 J ini jadi itu setara dengan ya J ini itu setara dengan seluruh putaran vektor magnet yang menembus permukaan ini. Nah, ini jadi di J ini ya. Ini gitu ya. Itu seperti itu. Nah, berarti ini kita integralkan aja. Integral J dot dA. Nah, ini ya. Ingat, J itu kan rumusnya kan I dibagi A. Berarti kalau integral J dot dA itu sama dengan I kan, sama dengan arusnya. Gitu ya, sama dengan arus. Gitu ya. Nah, itu. Jadi, kita punya di sini, gitu ya. Nah, jadi kita punya apa di sini? Nah, pertama, yang suku kiri ini, kita tetap terapkan teorema Stokes ya. Nah, ini integral divergensi B dot dA. Nah, itu kan sama dengan integral integral tertutup. Ya, jadi kalau kita menghitung putaran vektor magnet yang menembus permukaan A di sini, ini permukaan ya, yang warna merah ini, itu setara dengan kita menghitung medan magnet pada pinggirannya ini. Nah, pada elemen panjangnya ini. Nah, ini DL ya. Nah, itu. B dot DL. Ini ya. Artinya apa? Artinya sekarang kita punya yang ini menjadi
Ini ya, integral B dot dl ini sama dengan mu 0 dikalikan I. Nah, I ini apa? Tidak sembarang I di sini. Berarti I di sini, I yang dibungkus oleh permukaan ini. Nah, maka kita sebut dengan I enclosed, gitu ya. I enclosed itu apa? I enclosed itu adalah arus yang terlingkupi oleh permukaan A tadi, ya. Permukaan ini. Nah, ini permukaannya kan A, dia aksen itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Nah, I enclosed itu adalah arus yang terlingkupi ya. Arus yang terlingkupi, gitu ya, oleh permukaan. Nah, permukaannya permukaan ampere namanya. Nah, itu amperian loop. Nah, permukaan amperian. Nah, itu ya. Jadi nanti kalau kamu ujian, menerapkan ini kan hukum ampere, gambarkan juga amperian loopnya deh. Nah, itu dengarkan baik-baik ya. Nah, itu ya. Itu seperti itu. Nah, persamaan ini itu dikenal dengan nama hukum hukum ampere. Nah, itu ya. Nah, seperti itu. Itulah asal-usul dari hukum ampere. Nah, itu yang saya maksud. Jadi, nah, pada pembahasan kali ini itu kita benar-benar spesifik ya, membahas tentang hukum ampere. Ya, nah itu deh. Itu ya. Nah, sekarang kita coba ya soal soal yang berkaitan dengan hukum ampere ya. Nah, salah satu aja misalnya. Tentu saja kita bisa memberikan banyak contoh ya. Cuma cuma nanti akan banyak kalau kita memberikan banyak contoh ya. Nah, ini. Jadi ini bab yang kedua itu tentang hukum ampere ya. Nah, ini. Itu deh. Tuh, ya, itu tentang hukum ampere. Nah, itulah yang kita mau. Ya, hukum ampere. Nah, misalnya gini deh. Tadi kita kan sudah membahas ya pada pertemuan ke-12 ya, yaitu tentang ini, ya, hukum Biot-Savart. Nah, hukum Biot-Savart ini digunakan untuk mencari medan magnet pada suatu titik. Tapi tidak sembarang sistem kita bisa kenakan hukum ampere, gitu ya. Tapi semua sistem kita pastikan dengan hukum Biot-Savart bisa. Tapi hukum ampere itu bisa kita kenakan pada kasus tertentu. Misalnya kawat berhingga, kawat tidak tinggi, tidak hingga, tidak berhingga ya. Kawat yang sangat panjang ini. Ini kan kawat yang panjangnya tidak berhingga. Nah, ini kan ya. Kita bisa buktikan hasilnya mu 0 I per 2 ps. Nah, itu misalkan. Gitu ya. Misalkan kita bahas pada kasus kawat tak berhingga. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi kita misalkan saja kawatnya ke sana, ya kawatnya ini saya aliri dengan arus S, arus arus I, sana arusnya ya. Nah, itu. Nah, ini kita ingin mencari berapa medan magnet pada titik S. Ini ya. Nah, kamu nanti kalau di ujian, kalau saya tanya ini, hubungan dengan hukum ampere, gambarkan juga. Jangan hanya transfer rumus saja, biar kamu tahu. Nah, maka dari sini, pertama gambarkan dulu amperian loop-nya. Amperian loop itu adalah gambar kecenderungan dari arah medan magnetnya. Kalau kamu gunakan kaidah tangan kanan, kalau jempol itu arahnya ke atas, empat jarinya itu muter kan? Artinya apa? Amperian loop-nya itu arahnya muter di sini. Nah, ini ya, amperian loop-nya itu di sini. Nah, ini ya. Nah, ini. Tuh, ini B-nya. Nah, ini. Ini adalah amperian loop. Ini ya. Ini amperian loop ya. Nah, amperian loop, berarti kita gunakan ya. Ini integral B dot dl. Ini sama dengan mu 0 dikalikan I yang terlingkupi. I enclosed. I yang terlingkupi itu adalah I yang dibungkus oleh amperian loop ini. Nah, berarti yang dibungkus oleh amperian loop ini, itu apa? Ya besarnya adalah I itu sendiri. Nah, sedangkan ini, nanti ini dot ya. Dan ini kan DL ya, berarti kita bisa ambil elemen DL itu ya. Nah ini nanti ini bisa kita tuliskan ya, itu bisa kita nyatakan dalam integral terbuka di sini, B-nya keluarkan saja, DL ini mu 0 dikalikan I kan. Nah itu ya.
Nah, dari sini DL ini apa? DL ini adalah elemen dari Amperian loop-nya. Ini, ini ya. Ini adalah elemen dari Amperian loop-nya. Nah, dari Amperian loop-nya. Ingat ya, bukan I yang ke atas ya, bukan ya. Tapi DL-nya itu ini. Nah, ini DL-nya. DL itu. Tapi kalau kita ambil DL-nya sepanjang ini, nah sepanjang medan magnet ini berada, itulah bentuknya lingkaran. Artinya integral DL ini adalah membahas tentang keliling lingkaran. Keliling lingkaran akibat Amperian loop-nya. Nah, itu ya. Keliling lingkaran itu rumusnya apa? Yaitu 2pi dikalikan jari-jari. Jari-jarinya berapa? S. Nah, gitu ya. Maka di sini jadinya B dikalikan 2ps sama dengan mu 0 I. Maka hasilnya berapa ini? Kalau kita kenakan. Ini B-nya mu 0 I per 2ps kan. Nah, arahnya muter itu ya. V. Nah, kalau muter vektor satuannya V. Tuh. Nah, ini ya. Tuh. Dan kita bisa buktikan bahwa hasilnya sama dengan ini ya. Nah, tapi kita tidak bisa pakai hukum Ampere untuk membuktikan ini. Minor I per 4 ps sin theta 2 min sin theta 1 nggak bisa. Nah, tuh. Karena memang sistemnya beda gitu ya. Nah, seperti itu. Dan masih apa namanya? Banyak lagi sistem yang bisa kita kerjakan dengan hukum Ampere gitu ya. Masih banyak lagi gitu. Oke, silakan dicatat dulu ya. Semua semua apa namanya catatan selalu aku upload di Google Drive itu ya. Jadi pastikan kamu cek terus Google Drive itu. Sebentar, aku cek di Google Drive-nya itu apa masih ada ya? Oh, sebentar. Ada ya. Sebentar, aku kok lupa ya. Itu ya, Google Drive-nya kamu simpen ya. Jangan apa namanya, jangan hilang gitu. Gitu. Saya kirimkan lagi lah. Nah, iya, sudah saya bagikan dia. Tuh, masih ada. Oke, itu ya contoh pengerjaan menggunakan hukum Ampere ya. Gitu ya. Nah, tadi sebenarnya ingin aku lanjutkan ke materi yang ini, hukum Ampere, pada pertemuan 12 tadi. Tapi ternyata banyak juga kajiannya ya. Nah, itu. Oke, oke. Coba satu lagi ya. Ini. Nah, coba satu lagi nih. Itu ya. Tadi kita sudah bahas kawat tak berhingga ya. Nah, ini ya. Ini ya. Coba kita bahas tentang pada kasus permukaan berarus. Gitu ya. Nah, ini. Misalnya saya punya ini. Permukaan yang berarus. Gitu ya. Nah, ini. Iya. Nah, kita punya selembaran permukaan berarus. Katakanlah seperti ini. Selebarannya. Ini ya.
Nah, ini. Ini permukaannya. Tuh. Tuh ya. Nah, di sini ada sumbu X, ya, sumbu Y, sumbu Z. Tuh ya. Nah, ini. Jadi itu jadi itu kita punya ini. Nah, katakanlah ya, pada lembaran ini, lembaran berwarna biru ini, kita alirkan rapat arus permukaan. Nah, K gitu ya. K itu adalah rapat arus permukaan. Nah, katakanlah dia itu mengalir pada arah X. Nah, ini ya. Arah X itu kemana? Arah ke sini. Nah, arahnya ke sini. Ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kita arahkan arusnya ke sini. Seperti itu, Dek. Gitu ya. Nah, pertanyaannya nanti tentukan ya, tentukan medan magnet di mana? Nah, kita ambil di atasnya lembaran dan di bawahnya lembaran ya. Di di atas di Z lebih dari nol dan di Z kurang dari nol. Jadi di sini. Ini kan anggap saja lembarannya itu pas di nol ya. Nah, ini pas di nol. Nanti kita cari di sini. Nah, berapa medan magnet di sini, di B di sini, dan berapa medan magnet di sini. Gitu ya. Gitu. Ini di Z lebih dari nol, yang di sini untuk Z kurang dari nol. Gitu ya. Nah, gitu deh. Nah, tentu saja yang pertama di Imro harus gambarkan di sini adalah amperian loop-nya. Bahwa kecenderungan arah arah dari apa? Arah dari medan magnetnya itu bagaimana? Nah, tentu saja kalau arusnya ke sini, berarti kita bisa bayangkan ya, jempol kita itu menuju ke arah kita. Berarti arah arah amperian loop-nya kan muter ya. Nah, ini ya. Nah, ini deh. Ini ya. Nah, nah, ini kan. Ini ampere loop-nya saya gambarkan ya. Sangat kecil sekali memang, but it's okay. Nggak masalah. Nah, ini ya. Nah, ini katakanlah ya, katakanlah ini panjangnya berhingga. Pasti berhingga dong. Nah, berhingga itu dalam artian ini itu panjangnya L. Nah, ini ya, panjangnya L gitu. Tuh, panjangnya L. Nah, itu ya. Itu loop-nya. Berarti kalau misalkan arahnya ke sini, arah medan magnetnya nanti kecenderungannya bagaimana? Kecenderungannya gini kan? Nah, muter gini. Seret, 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 seret. Gini ya. Nah, seperti itu. Nggak, makanya kalau arusnya lurus itu muter. Nah, itu ya, Dek, ya. Nah, ya tentu saja kita bisa gunakan hukum ampere ya. Hukum ampere bagaimana, Mas? Nah, ini integral tertutup B dot dl ini sama dengan mu nol dikalikan I enclose, I yang terlingkupi. Terlingkupi oleh siapa? Terlingkupi oleh amperian loop itu sendiri. Itu ya. Nah, ini. Gitu. Oke. Nah, hati-hati di Imro. Di sini ada dua macam medan magnet ya. Nah, medan magnet yang apa namanya di atas dan yang di bawah ya. Dan hati-hati di situ ada empat arah ya di sini ya. Kalau kamu perhatikan dari loopnya di Imro. Nah, di sini ya. Ini itu. Itu ya. Ini ini ada yang arahnya ke sini, ke sana, sini, ke situ ya. Nah, yang ini itu sepanjang L. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, katakanlah yang ini tuh sepanjang A gitu ya. Nah, itu. Jadi DL-nya itu ada macam-macam deh, Imro. Yang sisi satu, nah ini sisi satu ya biar kamu paham ya. Sisi satu, sisi dua, ini sisi tiga, ini sisi empat, gitu ya. Tapi DL-nya itu ada empat deh. DL-nya itu nanti ada empat. Yang DL satu, gitu ya. It- Itu bagaimana? Itu ya. DL satu itu kan arahnya, yang sisi satu itu kan DL satu pada arahnya ke atas ya. Ke atas itu kan pada sumbu Z positif ya. Nah, DL2 itu kan ke kanan ini. Nah, ke kanan kan, itu ke arah sumbu Y positif kan. Ya, dan DL3 di sini pada arahnya ke bawah ya. Arah min Z negatif. Nah, ditambahkan dengan yang DL pada arah 4 itu kan ke kiri ya. Ke kiri itu minus Y negatif gitu ya. Nah, intinya apa?
intinya nanti ini B-nya itu juga kecenderungan B-nya itu juga berbeda-beda di sini. Dalam artian di sini DL1 itu A ya, ini ya. Nah, ini DL2 itu besarnya L pada arah Y, DL3 itu. Nah, ini sebenarnya jangan plus ya. Jangan plus ini soalnya bukan penjumlahan ini sebenarnya. Nanti itu ada 4 macam ya dia. Sorry, sorry. Nah, ini ya. Jadi itu ada 4 macam lah istilahnya. Sebentar, saya perlu hapus dulu deh ini. Jadi itu ada 4 macam. Yang pertama, dari sini kita harus tahu dulu. eh B-nya itu arahnya arahnya kemana? Nah, itu ya. Yang di atas itu. Itu kan ya. Nah, ini. Itu ya. Itu ada 2 arah ya. Nah, sebentar. Kita nggak usah pakai yang tadi ya. Pokok aku itu menunjukkan bahwa itu sisi A itu nggak ngaruh. Itu yang ingin saya buktikan. Gitu ya. Nah, ini. Sebentar. Itu ya. Iya. Ini B-nya ini cuma ada B yang ini ya. Oh, aku tahu. Yang ke atas itu B yang di atas ya. B yang arahnya ke atas deh. Nah, itu ya. B1 gitu ya. Arahnya ke atas ya. Nah, itu DL. Nah, ini yang ke atas ini. Nah, yang ini satunya pertama yang A ya, sepanjang A ya. A kan A itu kan, oh sorry sorry, nggak usah. Gini aja deh, langsung aja lah ya, biar gampang ya. Ini B-nya ada 2, ada yang di atas, ada yang di bawah. Berarti 2B gitu ya, 2B gitu. Dan ini yang kena ke dotnya itu adalah ini ya, B dot DL. Nah ini ya, ini berarti ini sepanjang L di sini. Nah itu ya, itu ini. Berarti kan dikalikan L ya. Nah ini sama dengan mu nol I enclose itu yang terlingkupi itu adalah ya sebesar itu sendiri. Nah, ini kan arusnya I. Nah, itu ya. Nah, berarti dari sini, nah sorry, agak bertele-tele, tapi tadi sebenarnya ingin tak detailkan, cuma ada cara yang lebih simpel. Gitu ya, berarti ini mu nol, gitu ya. Dan ini jangan lupa ya, bahwa I di sini itu tolnya itu bisa kamu tuliskan, ingat ya, I itu ada hubungannya sama L ya, yaitu K dikalikan dengan L kan. Nah, itu ya. Nah, berarti dari situ, gitu ya, ini ya, berarti ini sebentar saya tuliskan lagi deh ya. Berarti di sini ini 2BL mu nol I-nya itu kan rapat arusnya dikalikan panjangnya. Ingat ya, I itu ada hubungannya sama L. Ini coret aja. Berarti di sini B-nya sama dengan mu nol K per 2 gitu ya. Nah, kalau kita ambil secara vektor deh, itu kan ada yang di atas, ada yang di bawah kan. Berarti nanti ini kita punya 2. Yang ke atas itu positif, mu nol K per 2 gitu ya, pada arah Y. Yang ke bawah itu minus mu nol K per 2. Nah, ini aja. Nah, yang ini di Z lebih dari nol. Artinya di atasnya lembarannya. Yang satunya Z kurang dari nol. Artinya di bawah lembarannya. Nah, itu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, seperti itu ya. Tuh. Oke. Nah, kita bisa bahaskan ya topik yang, nah itulah pokoknya intinya medan magnet itu ya. Nah, jadi sebenarnya ada vektor potensial, tapi nggak usah lah ya, karena memang banyak gitu. Nanti kita bahas mungkin di lain waktu. Nanti mungkin kalau kita ketemu medan EM2, itu nanti kita bahas lanjutannya medan EM ya. Itu lanjutan medan EM itu adalah bagaimana kita pelajari medan EM dalam bahan. Gitu ya. Nah itu. Nanti di medan EM2. Nah, gitu deh. Ini ya.
Nah, sekarang ini kita tutup bab dulu yang ini. Nah, kita bahaskan suatu materi baru ya. Nah, yang pertama kita akan bahaskan tentang gaya elektromotif, gitu ya. Nah, tadi kita sudah bahas ya bagaimana arus itu bergerak, tapi kita belum bahas apa penyebab arus bergerak dan apa efeknya. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu deh. Oke, jadi kita bahas secara spesifik ini ya. Ini kalau pertemuan 13 berarti ini 13 ketiga ya. Nah, ini. Itu yang kita bahas adalah gaya elektromotif, ya. Motif itu bergerak ya, elektro itu listrik ya, gaya itu penyebab yang menyebabkan muatan itu bergerak. Nah, itu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, nah kita bahas dulu yang lebih sederhana ya. Nah, kamu sudah pernah SMA. Nah, kamu pernah belajar tentang hukum Ohm. Tapi ini nggak sesederhana yang kamu pikir ya. Nah, kita tanyakan sekarang. Nah, kalau kita punya arus mengalir, ya, nah itu ini ya, untuk membuat arus mengalir itu kita harus mendorong sebuah muatannya. Karena kan gini, kan muatan bergerak, ya, secara teori itu kan muatan bergerak, maka akan timbul arus kan, gitu ya, maka akan timbul arus listrik. Nah, ini ya. Nah, pertanyaannya, seberapa cepat dia bergerak terhadap respon dari gerakan yang kita berikan pada muatan itu bergantung pada materialnya, gitu ya, bergantung pada bahannya, gitu ya. Nah, ini pertanyaannya di sini, seberapa cepat, ya, ya, seberapa cepat atau seberapa responsif muatan itu dapat bergerak kalau kita berikan suatu gaya, ya. Ingat yang menyebabkan muatan bergerak siapa? Gaya ya. Nah, itu bergantung apa? Bergantung pada bahannya, material dari bahannya, bahan dari material. Nah, itu ya, istilahnya sederhananya konduktivitasnya, gitu ya. Nah, untuk bahan tertentu nanti ini tentu saja kita akan libatkan di sini. Nah, maka di sini tentu saja karena kita tinjauannya adalah suatu arus, maka variabel rapat arus yang kita gunakan. Nah, sini sama dengan sigma dikalikan F. Nah, vektor F. Apa itu sigma? Sigma ini adalah konduktivitas dari bahan, gitu ya. Konduktivitas dari bahan, gitu ya. Nah, ini. Kalau F ini apa, Dek? Kalau F ini, nah, F itu adalah gaya, nah ini ya. Karena kan C itu kan ditimbulkan dari suatu gaya. Gaya yang kita berikan pada suatu muatan tiap satuan kecepatannya. Gaya tiap satuan, ya, muatan. Sorry, bukan kecepatan. Tiap satuan muatan. Sederhananya itu, kita itu rumus ini. Nah, ini F itu sama dengan gaya, tentu saja gayanya ini adalah gaya Lorentz ya, dibagi dengan tiap satuan muatannya. Nah, itu ya. Itu yang kita sebut. Nah, itu ya. Nah, oke. Nah, dalam dari kita sudah ceritakan ya, bahwa itu sangat bergantung pada perilaku dari bahan atau materialnya. Itu ya. Nah, itu. Nah, bicara tentang material, itu kita juga kenal yang namanya faktor yang kita sebut dengan resistivity, resistivitas, gitu ya. Atau seberapa rentan suatu bahan itu kalau kita kenai suatu arus listrik, hambatan lah sederhananya. Nah, ini ya, resistivitas sama konduktivitas itu mempunyai hubungan yang resiprokal, resiprok, ya, itu artinya berbanding terbalik. Alias rho itu sama dengan sepersigma, gitu ya, berbanding terbalik, itu resistivitas. Seperti itu, deh. Nah, itu ya. Nah, oke. Hmm, itu. Nah, kita bisa bahas ya, banyak sekali ya konduktor-konduktor yang kita punya ya. Nah, kalau kalau sigma itu adalah konduktivitas ya, dan setiap bahan konduktivitasnya berbeda-beda ya. Nah,
misalkan saja, ini resistivitas ya, misalkan saja pada suatu bahan, tahu tembaga ya. Nah, tembaga itu, nah itu ya, tembaga itu kan resistivitasnya sama dengan 1,59 kali 10 pangkat min 8. Itu ya. Kita bisa bandingkan dengan, misalkan dengan aluminium ya. Nah, ini ya. Ini tembaga ini Cu ya. Nah, ini Al gitu ya, misalkan ya. Nah, ini aluminium itu kan ini 2,65 kali 10 pangkat min 8. Nah, berarti ini kalau kita cek deh, resistivitas aluminiumnya itu lebih besar daripada resistivitas tembaga. Nah, atau kalau kita kaji sigmanya, sigma aluminium itu kurang dari sigma tembaga, gitu ya. Artinya di sini konduktivitas aluminium itu lebih rendah dari konduktivitas tembaga, gitu ya. Itu. Nah, seperti itu. Nah, maka kamu bisa kaji kalau konduktivitasnya lebih tinggi itu maknanya apa, gitu ya. Gitu. Maknanya dia mampu mendorong elektron lebih besar dibandingkan yang konduktivitasnya lebih kecil. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi ada kasus di suatu alam ya, itu ada kasus yang namanya, ini yang namanya insulator atau isolator ya. Nah, isolator nah, itu nanti sigmanya itu nol. Nah, isolator itu berarti nanti kalau sigmanya nol, berdasarkan hubungan resiprokal ini, resistivitasnya itu tak hingga, gitu ya. Nah, tuh. Nah, itu kalau kalau resistivitasnya tak hingga, berarti itu ya, berarti sangat menghambat dong dia ya. Nah, sangat menghambat dia. Hambatannya tinggi, gitu ya. Artinya hambatannya besar. Nah, artinya dia tidak mampu mendorong arus listrik lebih jauh lagi. Nah, tapi ada juga kasus yang kita sebut dengan konduktor sempurna, gitu ya. Nah, bagaimana konduktor sempurna itu? Konduktor sempurna itu nanti justru malah, apa istilahnya, Dik? Konduktivitasnya itu tak hingga. Nah, berarti ini hambatannya itu nol, gitu ya. Nah, berarti kalau hambatannya nol, nanti resistivitasnya itu ya juga nol, gitu ya. Berarti arusnya sangat besar yang bisa dialirkan. Meskipun sebenarnya di alam kita itu sebenarnya tidak ada yang namanya, hampir tidak ada yang namanya konduktor sempurna, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi itu pertama, seberapa seberapa cepat atau seberapa responsif suatu bahannya itu bereaksi akibat gaya dorong dari gaya dorong terhadap elektronnya, itu bergantung pada bahan pada suatu materialnya. Pertanyaannya, kita belum bisa menjawab dari Imran. Siapa yang memberikan gaya itu? Gaya apa yang bisa kita kaji di sana? Gitu ya. Jadi kita tanyakan, apa gitu ya? Apa penyebab? Apa penyebabnya? Nah, penyebab elektron itu bergerak. Nah, ini ya. Nah, tentu saja gaya. Gaya apa? Nah, banyak sekali gaya yang ada di alam. Ada gaya kimia, gaya gravitasi, gaya interaksi, tapi yang jelas, nah, yang paling nampak di sini dan paling kontributif di sini tentu saja gaya yang kita ajukan adalah gaya elektromagnetik, ya, yaitu gaya akibat kontribusi medan listrik dan medan magnet, ya. Jadi gayanya itu, jadi kalau kita ambil ya di sini ya, ini kan sigma kali F ya, ini ya, di mana kita tahu ya bahwa ini, eh, sigma F itu kan sama dengan gaya Lorentz ini dibagi dengan Q-nya kan. Nah, berarti di sini gaya Lorentz itu kan rumusnya kan QVB ya. Nah, itu berarti di sini kita cuma dapat sini ya. Nah, itu dikalikan, dengan E-nya ya, tambahkan C cross B. Nah, ini ya. Nah, ini. Karena kita tahu ya, gaya Lorentz itu sendiri kan rumusnya gini deh, Imro. IE, uh, itu ya, V cross B. Jadi ada kontribusi medan listrik E dan medan magnet B. Nah, ini ya. Nah, ini kita tandai dulu di Imro persamaannya. Nah, kita belum menandai sama sekali ya persamaan dari tadi ya di Imro ya.
Nah, ya, ini persamaan satu gitu ya. Nah, ini persamaan dua gitu ya. Tuh. Jadi kita usulkan, kita propose sekarang ya bahwa yang menyebabkan elektron itu bergerak itu adalah gaya elektromagnetik. Ya, masing-masing itu akibat medan listrik E dan medan magnet B. Gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi biasanya itu ya, umumnya velocity, V kan velocity ya, kecepatan ya. Velocity itu relatif lebih kecil dibandingkan kontribusi dari medan listriknya. Jadi sebenarnya term yang kedua itu bisa diabaikan deh, kecepatannya itu. Nah, biasanya itu ya, faktor kecepatannya itu bisa diabaikan. Gitu ya. Biasanya untuk V yang apa namanya umumnya itu relatif lebih kecil ya, lebih kecil dibandingkan gitu ya, dibandingkan kontribusi dari medan listriknya. Nah, sehingga dengan demikian kontribusi dari rapat arus itu hanya diakibatkan oleh sigma dikalikan E saja. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ini. Tuh, tuh. Nah, itu ya. Persamaan ini di Imron, ya, ini itu disebut dengan hukum Ohm. Nah, loh Mas, guru saya di SMA hukum Ohm itu bukan itu. V sama dengan I kali R. Nah, beda. Sekarang di Imron sudah S1. Nah, ini tuh hukum Ohm juga, di hukum Ohm untuk kasus mikroskopis gitu ya. Nah, itu kasus mikroskopis gitu ya. Jadi itu hukum Ohm yang kita kaji secara apa namanya elektronik ya, elektronnya yang kita tinjau. Kalau V sama dengan I kali R itu secara makroskopis, berarti secara pakai alat ya, itu. Nah, itu ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang kita coba tinjau bagaimana hukum Ohm yang ada di sini itu nanti relate dengan kasus makroskopis itu ya, yang sudah di Imro pelajari ketika SMA itu. Gitu ya. Nah, ini. Nah, misalnya deh. Nah, saya punya suatu kasus di sini ya. Misalnya saya punya, ya. Nah, ini resistor ya. Tentu saja kalau kita mau perlihatkan hukum Ohm yang di SMA itu, ya deh ya, yang di Imro sudah pelajari dengan baik SMA itu, kita ambil resistor deh. Nah, resistor itu kan hambatan ya. Nah, resistor itu bentuknya macam-macam deh. Nah, jadi makanya resistor itu sangat bergantung pada geometrisnya. Resistor silinder misalkan. Nah, itu ya. Nah, di sini. Itu ya. Nah, resistor silinder itu, bagaimana di resistor silinder itu? Ya, ya resistor yang bentuknya silinder dong, gitu ya. Ini, itu ya. Sorry, sorry, Dek. Tak kira, tak kira lupa ngerekam aku. Nah, ini ya, ayatan. Iya. Nah, saya gambarkan dulu ya, Imro ya. Nah, ini ya. Nah, katakanlah, Dek. Nah, ini misalkan kita punya gini ya. Nah, ini resistor yang punya panjang, gitu ya. Panjangnya itu adalah L, gitu ya. Nah, kemudian saya aliri dengan medan listrik E, gitu ya. Nah, itu. Dan ini luasannya itu A, gitu ya. Nah, loh Mas, kan yang di SMA itu kan resistornya bentuknya gini. Nah, ini ya, bentuknya gini. Nah, ya kan, R gini. Loh, ya memang, itu nggak salah. Nah, itu nggak salah. Cuma, di sini, yang kita bahas itu adalah geometri resistornya. Kita buka, kita bedah itu bentuknya silinder. Boleh jadi. Nggak masalah. Gitu ya. Nah, ini resistor ini tentu saja terhubung sama tegangan, ya. Tegangan kita groundkan ya, tegangannya V. Nah, gitu ya. Nah, ini tegangannya V di situ. Nah, ini ada ya.
Maka ini kalau di Imro gambarkan rangkaiannya, itu kan seperti ini, Dek. Ini ya. Ya kan? Ini plus minus, ini V, ini R, ini I. Nah, gitu ya. Seperti itu. Maka nanti kita tanya, tentukan maka arusnya itu berapa arus yang mengalir dari sini, gitu ya. Nah, maka kita tanya arus yang mengalir, gitu ya. Arus yang mengalir dari sana, gitu. Nah, kalau kita bicara arus, itu kan relate sama J ya. J itu kan I per A. Berarti kan kalau kita kaitkan sama J kali A, kan gini. J kali A kan, nah, gitu ya. J itu tadi, kalau kita libatkan dari persamaan yang ke apa tadi, Dik? Ini, ini persamaan dua ya. Ini persamaan tiga, gitu ya. Nah, ini kan J-nya itu tadi, ini kita nyatakan dalam persamaan tiga. J-nya itu kan tadi kan sigma kali E kan, karena di sini kita selain selain daripada eh, kontribusi kecepatan yang sangat kecil sekali, selain itu di sini kita hanya tinjau kontribusi medan listriknya, gitu ya. Nah, seperti itu deh. Dan jangan lupa medan listrik pada pada ini ya itu bisa dikaitkan sama potensialnya. Nah, potensial itu rumusnya apa deh? V dibagi dengan panjangnya kan, V per L kan, nanti ya. Medan listrik di sini itu kan potensial dibagi L-nya. Itu sudah pernah kita pelajari ya. Maka dari sini sigma V per L dikalikan A kan, nah, jadi kan ya. Nah itu V itu adalah potensial listrik deh. Nah ini potensial. Nah jadinya kita punya ini sigma A per L kalikan V. Nah dan ingat-ingat juga kita bisa juga kaitkan dengan resistivitasnya. Nah sigma itu kan tadi kan seper rho kan. Maka dari sini kita punya tuh ya I-nya itu deh itu sama dengan V ya ini A per rho L dikalikan V. Nah, ini ya. Dan ini deh, ini ya, ini tuh yang bagian ini itu sama dengan seperhebatan kan, nah dimensinya kan, seper R kan, maka dari sini kita punya I-nya itu V dibagi R. Nah, ini ya. Nah, jadi persamaan hukum Ohm J-nya itu secara mikroskopis itu dapat terhubung dengan suatu besar makroskopis. Nah, di sini kita dapatkan hukum Ohm untuk makroskopis. Gitu ya. Di mana R-nya ini, nanti ini berkaitan dengan ini, Dek. R-nya berarti di sini rho L dibagi A. Nah, ini kalau di Imro sadar, waktu SMA, SMP bahkan, rumus ini tuh ada, Dek. Rumus resistansi, ya. Nah, R itu apa? R itu adalah hambatan, ya. R itu adalah resistansi, gitu ya. Resistansi, satuannya ohm, gitu ya. Nah, rho itu apa? Rho itu adalah hambatan jenisnya atau resistivitasnya. Nah, kalau kata anak SMP itu seperti itu, deh. Di resistivitas. Itu ya, satuannya apa? Ohm meter ya. Nah, itu. Kalau L-nya itu adalah suatu panjangnya itu adalah meter. Kalau A itu adalah luasannya. Nah, itu ya. Nah, satuannya meter pangkat 2. Itu ya. Nah, seperti itu, deh. Dan nanti kita bisa bahas contoh lain bahwa eh, bentuk dari suatu resistor itu tidak hanya berbentuk seperti ini. Nah, ada juga yang bentuknya seperti ini, deh. Nah, ini jadi itu ada resistor yang eh, ini ya, ini kan bentuknya begini, silinder kan seperti ini, Dek. Ini ya. Nah, ini. Nah, di dalamnya ini bisa diimro isi lagi dengan resistor yang lain. Nah, ini ya hambatan. Nah, ini. Seret. Ini ya. Ini kita punya silinder yang konsentris ya, Dek ya. Ini, ini A, ini B, ini ya. Nah, seperti itu. Ini ya. Nanti kalau misalkan di Imro kerjakan ya, nanti ini medan listriknya itu ini. Lambda per 2 pi epsilon 0 S. S itu adalah jarak jarak jari-jarinya ya. Jarak itu apa namanya? S-nya jarak jari-jari A dan B itu. Dan itu nanti itu kalau di Imro kerjakan ya, pakai rumus ini di dot DA
Itu ya, nanti di murah akan dapatkan ini sama dengan sigma per epsilon 0 lambda kali L, dan potensialnya itu dengan dari B sampai A. Jadi kita ambil pada celah antara A dan B itu. Ini ya, E dot dl, nanti itu akan dapatkan itu sama dengan lambda per 2 pi epsilon 0 ln B per A. Gitu ya. Dan arusnya itu nanti ini, ya, nanti bisa buktikan ya, Dek ya. I-nya itu bisa kamu hubungkan. Ada hubungannya V sama ini, ya, V sama I-nya. Gitu ya. Nah, ini. Berarti nanti kalau misalkan kita gabungkan ya, nah itu ini ya, hubungan I itu sama dengan ini, 2pi epsilon, oh sorry, 2pi sigma L dibagi dengan ln B per A, nah, dikalikan V. Nah, hubungan ini kan kurang lebih sama dengan hubungan ini tadi. Nah, ini ya, ini. Di mana ininya itu kan sama dengan hambatannya, R-nya kan. Nah, seper R-nya kan, berarti R-nya itu kan ini seper R-nya. Nah, ini kan ya. Nah, berarti deh, artinya apa? Kita bisa hitung nanti resistansinya, hambatannya itu sama dengan ln B per A dibagi 2pi sigma L. Artinya apa? Untuk sistem yang berbeda, I sama V itu terhubung dengan R. Ya. Nah, tapi untuk sistem yang berbeda, nilai resistansinya juga berbeda-beda. R-nya ini, yang satu R-nya itu ini. Nah, artinya apa? Resistansi di sini itu sangat bergantung pada bentuk geometris dari resistor yang kita gunakan. Nah, seperti itu ya. Gitu deh. Tuh, tuh ya. Nah, silakan dipahami dulu. Tuh ya. Nah, jadi itu, nah ini ingat ya, pembahasan kita itu tentu saja di sini pembahasan kita itu mengabaikan tinjauan yang lebih dalam tentang mikroskopisnya. Belum Mas, tadi kan sudah dibahas secara mikroskopis. Iya, itu betul. Cuma mikroskopis yang tadi saya berikan itu adalah rumus yang udah langsung jadi aja. Tapi kita lupa membahas bahwa dalam kasus mikroskopis, kalau kita bahas dalam elektron, elektron dalam suatu material, itu antara elektron satu dan elektron yang lain pasti bertumbukan satu sama lain. Maka itu belum kita tinjau. Itu belum kita tinjau tumbukannya, belum kita tinjau bagaimana kecepatannya. Tapi apapun itu, nanti ujungnya itu ya sama, itu mengarah pada hukum Ohm mikroskopis ya. Jadi ingat ya, pembahasan kita eh, sedikit abaikan ya tentang itu. Itu deh. Nah, seperti itu ya. Tuh, itu ya, itu tentang hukum Ohm. Nah, itu ya. Oke. Nah, itu. Oke. Sekarang kita tinjau juga ya. Tadi hukum Ohm. Nah, sekarang baru kita masuk ke sini deh. Masuk ke yang namanya gaya elektromotif ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, itu ya. Oke. Oke. Gaya elektromotif. Nah, ya tentu saja kita sudah tinjau tadi deh, penyebab gayanya itu adalah gaya elektromagnetik. Gitu ya. Nah, jadi dengan gaya elektromagnetik ini nanti kita bisa menjawab bagaimana lampu itu bisa menyala. Ya, tentu saja lampu menyala karena ada arusnya. Arus yang tersebar pada setiap titik pada rangkaian listrik ya. Nah, gitu. Arus yang bergerak itu karena ada muatan yang bergerak tentu saja. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, jadi sebenarnya penyebab gayanya itu apa? Nah, jadi penyebabnya ini sebagai penyebab ya tentu saja ya. Nah, ini.
Nah, itu. Ini penyebabnya. Ini menjadi suatu penyebab muatan gitu ya, dapat bergerak. Nah, ini ya, gitu. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, tadi kita sudah bahas gayanya itu adalah F. Iya. Nah, ini. Dan gaya F-nya tadi kan kita kan masih meninjau ya, Dek ya. Nah, masih meninjau bahwa F-nya itu kan hanya dipengaruhi oleh E-nya saja, medan listriknya saja. Itu ya. Karena tadi yang bagian B itu, bagian V-nya itu kan relatif lebih kecil dibandingkan kontribusi dari medan magnetnya. Gitu ya. Nah, tapi sekarang kita coba propose ya, kita usulkan bahwa eh, kalau kita bicara kalau kita bicara tentang rangkaian, pasti nanti terkait dengan sumbernya, gitu ya, source-nya, gitu ya. Nah, maka sekarang kita usulkan saja suatu variabel baru, ya, variabel selain dari medan listriknya, gitu ya. Nah, seperti itu deh, gitu ya. Nah, sumber dan selain medan listriknya. Jadi ini kita ambil saja selain daripada E tadi, nah kita tambahkan Fs di sini. Nah, jadi Fs ini apa? Ini gaya yang berasal ya dari apa? Dari sumber ya, sumber ya source ya. Nah, ini pada baterai. Nah, tentu saja baterai itu kan berkaitan sama tegangan ya. Nah, itu deh. Nah, seperti itu. Nah, jadi bagaimana agensi dari agensi fisis atau kontribusi fisis dari Fs ini itu bisa bermana banyak. Nah, kalau misalkan kita bicara baterai ya, Fs ini bisa berupa gaya kimia ya, gaya kimia atau gaya kimia yang berasal dari kristal piezoelektrik atau tekanan mekanis yang kemudian dikonversikan pada impuls listrik gitu ya. Terus bisa juga berkaitan dengan kalau kita bicara rangkaian bisa juga berkaitan dengan termokouple yang berkaitan dengan perbedaan temperatur, gitu ya. Ada juga generator Van de Graaff, gitu ya. Nah, tapi apapun mekanisme yang kita gunakan, jadi gini ya. Jadi ini itu berkaitan sama mekanismenya. Jadi mekanisme dari dari hal yang menyebabkan elektron itu bergerak. Jadi apapun mekanismenya, gitu ya. Nah, kita bisa tahu berapa kerja yang dikenakan pada satu muatan itu. Nah, kita sebut dengan ini, ya, kita sebut dengan gaya elektromotif. Atau kalau kamu pernah SMA, itu namanya GGL, gitu ya, gaya gerak listrik. Nah, itu ya. Jadi apapun itu, nah kita bisa kaji nanti gaya gerak listriknya itu bagaimana. Nah, GGL ini, gitu ya, ini itu sama dengan ya integral F dot dl. Nah, coba kita masukkan ya, Dek, ya. Integral F-nya itu apa? Fs ditambahkan medan listriknya, Dek, didotkan dengan dl. Nah, gini ya. Ini kalau kamu kerjakan ada dua part ya. Ini Fs dot dl. Nah, tambahkan ini E dot dl ya. Nah, ini. Nah, integral E dot dl ya, itu hasilnya berapa? Nah, itu ya. Itu pertanyaannya. Nah, ini. Jadi yang kita bahas itu kan untuk kasus elektrostatis, integral E dot dl itu hasilnya nol, gitu ya. Nah, itu. Nah, gitu ya. Jadi kita jadi kontribusinya itu hanyalah kontribusi akibat gaya pada mekanisme baterai itu sendiri. Nah, apapun itu mekanismenya. Nah, seperti itu, gitu ya. Nah, itu. Tuh. Nah, itu nah GGL ini itu yang kita sebut dengan yang namanya gaya elektromo gaya elektromotif. Nah, seperti itu deh. Tuh ya. Tuh. Atau bisa juga kamu artikan itu sebagai gaya yang bekerja, gitu ya.
gaya yang bekerja pada satu muatan. Kayak gitu, Dek. Nah, gayanya gaya apa nih? Nah, kita tinjau dulu habis ini. Itu ya. Oke. Nah, oke. Oke, satu dulu. Nah, sebentar. Aduh, ya Allah. Itu ya. Nah, ini sekarang yang nanti kita tinjau ya. FS-nya ini apa? Gitu ya. Nah, itu. Nah, silakan catat dan dipahami dulu, Dek. Oke, sebentar ya. Oke, yuk. Nah, kita bahas kasus ya. Satu kasus dulu. Nah, ini kasus pada konduktor, batang konduktor yang bergerak ya. Nah, ini deh. Nah, 10 menit lagi. Ini ya. Nah, misalnya ya, misalnya ini, saya punya ini ya, ini deh. Nah, ini ya, ini ada suatu hambatan ya. Nah, di sini saya taruh, nah ini hambatannya besar banget deh. Nah, ini ya, ini sebesar R ya. Nah, gitu kan? Tuh ya. Nah, kemudian di sini saya letakkan suatu batangnya. Nah, ini suatu batang, tuh ya. Nah, ini yang apa itu yang bergerak ke sana ya. Nah, itu. Nah, ini. Nggak usah lah, mati aja lah, next aja lah, gitu ya. Nah, nah sebentar, saya tuh pengen eh, menghubungkan ini rumusnya ini. Sebentar, ya, si. Itu ya, ya, begini. Jadi kita tinjau ini, Dek.
penyebab gaya elektromotifnya tadi. Nah, ini ya. Jadi misalnya ya, Dek ya. Misalnya ini saya punya suatu daerah ya, ya Dek ya. Suatu daerah ini suatu daerah yang terdapat medan magnet di dalamnya. Itu ya. Nah, ini. Itu. Ini. Nah, katakanlah medan magnetnya itu masuk gitu ya. B-nya itu masuk. Nah, B. Nah, itu ya. Arahnya itu masuk. Berarti minus Z gitu ya. Nah, kemudian pada suatu daerah ini saya letakkan suatu ini deh, ini ya, suatu rangkaian listrik ya. Nah, di sini deh. Nah, ini kan. Nah, ini ya. Seret. Ini R, tambatannya itu R, ditarik ke kanan dengan kecepatan V, gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau nah ini kita taruh ini. Nah, apa yang terjadi kalau kita tarik ke kanan dengan kecepatan V? Ini ya, ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, pertama, secara ilustrasi kan artinya ini bisa jadi seperti ini. Nah, ini ya. Nah, secara ilustratif ini kan jadinya seperti ini. Ini ya. Ini nanti bisa kita gerakkan lagi deh ke sana ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, ini dia tuh bergerak. Wah, ini nggak cukup sampai ini ya. Dia gerak ke sana. Nah, dengan kecepatan V ya. Berarti dia pasti ada suatu daerah. Nah, ini katakanlah ini dia sejauh X ya. Ini awalnya sejauh X, berarti dia berpindah ke sana. Nah, ini ya, gitu. Ini dia ya. Nah, ini ya, dia berpindah. Sekarang tentu saja, nah ini beda ya. Tadi kan X-nya di sini jadi di sini. Nah, itu kan ya. Nah, terus dari sini apa yang kita mau? Bahwa di sini pertama ada kecepatan, ada medan magnet. Nah, berarti di sini gaya yang bekerja itu adalah yang gaya magnet, gitu ya. Persatuan muatan kan, yang ini sama dengan V cross B-nya. Nah, V-nya kan ke kanan, ya. Berarti ini ke kanan, berarti di sini VB ke kanan itu kan arahnya sumbu X ya. Ini cross min Z ya. Nah, ini kan X cross itu berapa, Dek? X, Y, Z. X cross itu kan sama dengan minus Y ya. Berarti itu hasilnya itu adalah ini VB pada arah Y positif. Jadi ya, arah gaya, arah apa? Arah dari gaya magnetnya itu ke atas. Gitu ya. Nah, di sini VB itu. Nah, berarti kalau misalkan kita ambil ya, nah ini deh, ini kan lebarnya katakanlah ini sebesar H gitu ya. Nah, di sini. Nah, di sini itu kita alirkan sebuah arus nanti ya. Nah, arusnya itu cara pengalirannya tentu saja nanti kita nggak tahu arusnya. Nah, ini. Berarti kalau misalkan ininya ke atas, ini ya. Berarti ini FS-nya ke atas, berarti nanti ini arah arusnya, arah arusnya itu idealnya juga ke atas juga, gitu ya. Nah, ini berarti kan DL-nya, nah itu besarnya ini, sebesar H ini. Nah, itu ya, ke arah sumbu Y. Nah, itu ya. Nah, ini. Untuk ini arah harusnya gini. Nah, gitu ya. Berarti nanti kalau kamu masukkan ke sini deh, integral ya Fs ini dotkan dengan dl ini sama dengan masukkan ya. Ini jadinya itu ya. Itu ini integral ini tadi Vb ya. Nah, ini dl-nya kan ada hanya ya. Nah, ini kan tadi kan berarti kan y dot y ya. Karena ini arahnya y, ini arahnya y. Nah, tahu dari mana? Nah, dari sini lah. Ini ya. Ini H VB Y dot Y. Nah, itu ya. Nah, ini jangan lupa ini ya. Oh, ini sorry, jangan dulu. Ini DL dulu. Ya, waktu nanti ini Y dot Y kan satu VB integral DL. Nah, DL itu panjangnya tadi. Panjangnya itu sebesar H kan. Ini VB dikalikan H. Nah, jadi situ gaya gerak listriknya itu sama dengan itu, gitu ya. Nah, sama dengan gaya tariknya. Jadi kalau kita tarik ke kanan, ya dengan gaya F itu sama dengan ini GGL-nya. Nah,
Seperti itu ya, Dek ya. Nah, oke. Nah, logikanya, logikanya kalau misalkan kita tarik ke kanan ya, kalau kita tarik ke kanan dengan ini dek, tarik ke kanan, berarti logikanya ada daerah yang disapu oleh medan medan magnetnya. Daerah medan magnetnya berubah dong. Semulanya itu segini, nah, pahami ya. Sekarang jadi segini tok. Nah, ada daerah sisa di sini. Berarti logikanya, kalau kita tarik, berarti area flux magnetnya itu berubah. Nah, maka kita perlu definisikan deh. Flux magnet itu kan berarti kan garis-garis medan magnet yang menembus suatu permukaan ini. Nah, permukaan itu kan flux magnet itu rumusnya apa? Integral B dot dA. Jadi medan magnet yang menembus suatu permukaan A, gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi kalau kita kaji di situ, ini B-nya bisa kamu keluarkan ya. Nah, ini dA berarti kan luasnya, deh. Luasnya ini apa? Luasnya kan luas itu tadi. Nah, luas ini tadi. Nah, luas ini deh, kalau di Imrok lihat di sini, ini kan bentuknya kotak ya. Ini ini panjangnya ini X, ini H, gitu ya. Segini ini X, nah ini ya, ini H. Nah, yang berubah itu apa? DX-nya kan, berarti ini kan eh, H DX gitu ya. Nah, ini berarti ini B-nya kamu keluarkan integral dA. Berarti di sini ini B H integral dx kan. Nah, katakanlah dia bergerak sejauh X, berarti dari 0 sampai X. Berarti ini fluxnya, flux magnetnya di sini itu sama dengan B dikalikan H dikalikan X-nya. Nah, coba di Imro ini turunkan eh, apa namanya eh, perubahan fluxnya. Perubahan flux pasti dalam dalam dia bergerak pasti ada perubahan fluxnya dong. Nah, perubahan fluxnya. Kenapa ada perubahan flux? Karena ada perubahan luas di sini. Yang semula luasnya segini, sekarang jadi segini toh. Jadi ada perubahan flux tiap waktunya. Nah, maka di Imro di sini harus bisa turunkan di sini. DGL-nya di sini, ini ya. Nah, ini. Yo, jangan DGL dulu. Nah, ini kita tebak-tebakan nanti. Nanti ini dV per dt kan? Ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini berarti ya, Ibu turunkan. Berarti di sini yang berubah setiap waktu siapa? Nah, ini kan ddt. Ini kan berarti kan B dikalikan H kalikan X. B dan H ini tetap. Yang berubah itu X-nya. Kenapa? Karena dia ditarik ke kanan. Berarti area X di sini berubah jadi segini kan? Nggak sama kan? Nah, berarti dari situ, di sini BH-nya dikeluarkan, B kalikan H-nya dikeluarkan, di sini dx dt. Dx dt perubahan jarak tiap waktu itu sama dengan variabel apa, Dik? Sama dengan kecepatan. Berarti di sini, nah ini kan dv dt itu kan sama dengan, nah harusnya sama dengan minus kecepatan ya, karena fluxnya berkurang ya. Nah ini minus v ya. Nah ini minus apa namanya, Dik? B H dikalikan V. Nah, ini ya. Ini. Kenapa minus? Nah, karena areanya berkurang. Ibu lihat ya, yang semula luasnya segini, berkurang menjadi seperti ini. Artinya luasnya berkurang. Kalau luasnya berkurang, fluxnya berkurang. Kalau fluxnya berkurang, berarti ini tandanya ada minusnya. Karena di sini diakibatkan fluxnya berkurang. Di sini antara rumus ini, gitu ya. Nah, dan rumus ini yang di Imro di sini lihat di sini itu ada hubungan satu sama lain, Dek. Apa hubungannya? Hubungannya baik-baik saja ya hubungannya ya. Nah, sekarang di Imro lihat di sini. Nah, mana tadi? Ini ya. Sorry. Oke, persamaannya ini persamaan 4 dan 5 gitu katakanlah ya. Kalau di Imro di sini hubungkan, di sini antara persamaan 4, nah, ini dan ini persamaan 5 itu kan ada hubungannya ya. Nah, maka hubungan 4 dan 5 itu kalau kita lihat ya, itu kan hubungan saling minusnya. Ini BHV, ini BHV juga ada minusnya kan, didefinisikan dengan ini. Berarti hubungannya itu adalah GGL itu sama dengan minus dari perubahan flux tiap satuan waktu. Gitu ya. Nah, oke, seperti itu aja ya. Nanti pertemuan terakhirnya kita lakukan eh, besok ya. Nah, besok tolonglah kamu alokasikan 2 kali gitu ya. Kalau kalau bisa pagi dan siang,
yaitu pagi dan siang. Kalau bisa siang dan sore, yaitu siang dan sore. Tolong kalau saya chat tuh dibalas ya. Kalau saya tanya jadwal, itu ya. Oke, oke gitu dulu ya. Sudah maghrib ya, selamat sholat maghrib ya. Gitu.